Efrat Lainnya. Silakan kita syukuri dalam doa kita berdoa. Kami menaikkan ungkapan syukur dan rasa terima kasih kami ya Bapa. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Terima kasih kami boleh berjumpa, kami boleh bersatu di tempat ini dari berbagai tempat dan berbagai arah. Kami ada, kami boleh hidup sehat, dan kemudian kami boleh datang berkumpul di sini untuk kami mau merayakan menyambut Natal Kristus di tahun 2023 ini sebagai sebutan dari kasih. Kami bersyukur atas semuanya itu ya Tuhan. Dan di saat ini disediakanlah bagi kami berkat-Mu. Sebelum kami menikmati bersama Tuhan berkati tubuh ini, supaya melalui makanan minuman ini kami boleh mendapat kuat baru dan kami boleh melanjutkan acara demi acara bahkan ibadah kami sebentar. Persiapkan kami ya Tuhan supaya benar ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu, tapi kemudian boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami. Kami sungguh yakin ada banyak orang yang berlelah untuk menyediakan makanan dan minuman ini. Tuhan balas berkat sesuai dengan janji firman. Ini doa kami makan dan minum dengan mengucap syukur hanya dalam nama Anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Dan selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, silakan kita untuk melayani masing-masing. Senantiasa mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Esa, yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan utamanya kesempatan sehingga masih boleh dipertemukan di tempat ini ya, untuk kegiatan ibadah menjelang perayaan Natal tahun 2023. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, sebelum memulai kegiatan tadi saya sudah minta untuk berkenan, saya minta waktu tidak lama, 10 menit ya, untuk menyampaikan beberapa hal yang erat kegiatan erat hubungannya dengan apa yang kita hadapi ke depan ini ya. Sebagaimana yang sudah masuk di kantor kami di Polres Satu bahwa mulai akhir tahun kemarin, akhir bulan kemarin dan mulai bulan ini sampai besok ini sudah mulai dilaksanakan kegiatan ibadah dalam rangka menyambut perayaan Natal ya. Ya tentunya saya selaku pimpinan Polsek Polres Selatan mengimbau kepada kita semua, terutama di sini selamat hadir para pendeta-pendeta di Klasis Polres Selatan. Sekali lagi mengimbau mari kita senantiasa menjaga situasi Kamtimas menjelang Natal dan Tahun Baru. Ya sekali lagi mari kita senantiasa menjaga situasi Kamtimas menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pelaksanaan Natal pada tahun ini itu bersama dengan kegiatan tahapan pemilu ya. Ada kegiatan tahapan pemilu mulai kemarin sudah mulai tahapan itu pelaksanaan kampanye ya. Sekali lagi saya berharap, saya mohon ya, saya yakin dan percaya di antara kita semua ini pasti mempunyai pilihan dan calon ya. Oleh itu pada momen perayaan Natal yang diharapkan penuh kedamaian, jangan sampai ini mempengaruhi situasi kegiatan kampanye proses situasi kita dalam menghadapi Natal ya, karena saya percaya pasti kita mempunyai calon pilihan yang berbeda, tapi jangan sampai perbedaan calon tadi itu membuat kita terpecah. Ingat yang perlu kita ingatkan bahwasanya kegiatan Natal itu identik dengan kedamaian. Jadi jangan kegiatan pemilu agenda nasional ini nanti mempengaruhi pelaksanaan Natal yang akan kita hadapi di tahun ini. Ya sekali lagi mari kita terus
jalin kebersamaan, pupuk rasa persaudaraan dan kekeluargaan. Silakan kita beribadah dengan damai, beribadah dengan tenang. Masalah pemilu, kegiatan ibadah tetap kita laksanakan. Tahapan kampanye boleh berlangsung di antara salah kegiatan ibadah, ya. Tapi jangan sampai mempengaruhi situasi, utamanya di wilayah pemasaran negara dalam menghadapi kegiatan Natal tahun baru, ya. Itu harapan saya, kita harapan kami dari pihak keamanan harus senantiasa kita sama-sama menjaga situasi sampai selesai Natal, sampai selesai tahun baru seterusnya. Sekali lagi kami mohon dukungan karena nanti setiap kegiatan ibadah kami akan berusaha untuk memberikan pengamanan dari pihak Polsek. Namun yang perlu kita bersama bahwa jumlah anggota kami tidak cukup untuk membackup jumlah gereja yang ada di Pamungkas Kartanegara. Nah, jadi nanti mungkin satu anggota itu bisa mengamankan 3 gereja, bahkan bisa sampai 4. Oleh itu tolong nanti juga diberdayakan. Dan petugas keamanan pemuda gereja untuk sama-sama membackup atau menjaga selama kegiatan ibadah berlangsung. Ya, sekali lagi, mari kita sama-sama menjaga situasi Kamtibmas menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Ya, kemudian yang kedua, pada kesempatan berbagi ini juga kami ingin menyampaikan mohon maaf, beberapa hari kemarin kami distribusi surat dari Polda Sulawesi Tengah yang mana menyampaikan bahwa kami selaku Kapolres Sulawesi Selatan itu dimutasi ke Polsek Poso. Dan secara saya melepas, saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada para anggota saya, saudara-saudara sama Kristiani, khususnya pemasaran negara. Terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya selama ini. Tanpa dukungan dan kerjasama dari saudara-saudara kami semua, Pamungkas Selatan tidak akan sepenuhnya sampai saat ini. Ya, oleh itu nanti kedepannya mari tetap jalin persamaan, sinergitas antara masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan pihak keamanan untuk tetap sinergi dalam menjaga situasi agar tetap kondusif dan kita dapat melaksanakan ibadah dengan damai dan aman. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas dukungannya dan pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila mana dalam kebersamaan kita selama ini berlebih 3 tahun 3 bulan masa tugas kami di Pamungkas Selatan terdapat suatu hal yang mungkin tidak pas, tidak keliru atau menyinggung perasaan saudara-saudara saya yang Kristiani di wilayah Pamungkas Selatan Tenggara. Pada kesempatan ini saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Saya selalu berusaha untuk menjadi atau melakukan sesuatu yang terbaik, tapi bila mana dalam perasaan tugas kami atau keseharian kami ada tidak pas atau menyinggung perasaan, pada kesempatan ini saya atas nama pribadi saya, keluarga saya dan institusi menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Ya, sekali lagi saya hanya tidak di Poso Kota. Ya, tidak di Poso Kota. Besok-besok juga nanti kalau ada yang berusaha silakan mampir ke Poso Kota, barangkali ada yang bisa kami bantu dan pelayanan atau segala macam. Kami selalu terbuka untuk saudara-saudara kami yang ada di Pamungkas Selatan Tenggara. Selamat datang Pak Camat. Ya. Jadi mohon maaf Pak Camat. Mohon maaf Pak Camat, bukan saya akhir tapi cuma sudah jam-jam Pak, sudah waktunya mulai ibadah. Jadi jangan Bapak sampai saya tutup. Ya, jadi kesimpulannya saya mengajak kita semua untuk senantiasa menjaga kebersamaan, jadi rasa keluargaan, toleransi antar beragama agar kita dapat juga melaksanakan ibadah dengan baik, aman dan damai dan melaksanakan pemilu. Ya, menjelang pelaksanaan pemilu, mari kita pilih yang terbaik menurut kita dengan tidak menjelek-jelekkan pilihan orang lain karena itu bisa potensi menimbulkan keributan. Ingat, kita laksanakan Natal dengan penuh kedamaian, jangan nanti beda pilihan menyebabkan kita terpecah ke kota-kota. Ya, sekali lagi yang dapat kami sampaikan, sekali lagi mohon maaf bila terdapat kekeliruan. Saya akhiri, selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan.
Bangunlah hai pelayan Raja Mulia, persiapkan hati dan jiwa, akal dan kekuatan untuk menyambut kemuliaannya di bumi yang damai. Kita memuji Tuhan Kidung Jemaat 101 ayat pertama dan ayat yang kedua. Gereja Kristen Sulawesi Tengah mengaku Allah Tritunggal, yakni Allah Bapa yang memanggil segala sesuatu menjadi ada. Yesus Kristus anak Allah dan anak manusia juru selamat dan penebus dosa manusia, dan Roh Kudus yang memimpin kepada segala kebenaran. Berdasarkan pengakuan itu, maka ibadah Natal pelayan ini ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari bernyanyi. Bye.
pelayan di GKSD dipanggil dan dipilih. Pendeta adalah pelayan firman Allah yang dipanggil oleh Allah dan memilih pekerjaan sebagai jawab atas panggilan itu dan diteguhkan dengan pengurapan untuk memberitakan firman Allah, melayani sakramen-sakramen, memimpin segala bentuk kebaktian atau ibadah gereja, dan melakukan tugas pelayanan, penggembalaan atau pastoral, penyelenggaraan dan pendidikan atas pelanggaran wujud dan pengakuan gereja. Hai para pendeta yang disebut primus inter pares, yang utama di antara saudara, ingatkan engkau dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara bahwa saudara dipanggil oleh Tuhan melalui gerejanya di sini untuk menjabat pekerjaan yang suci, yaitu jabatan pendeta? Berjanjikah saudara akan memegang jabatan ini dengan setia dan menjalankan pekerjaanmu dengan iman dan penyerahan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu memberitakan firman Allah, melaksanakan sakramen, melayani jemaat dalam kasih Kristus sesuai dengan kehendak Roh Kudus, berdasarkan isi Alkitab dan pengakuan gereja kita di sini? Para pendeta, apakah jawabmu? Ya, kami percaya dan berjanji. Berdasarkan Alkitab, ditetapkan penatua dan diaken. Mereka ini adalah anggota-anggota jemaat yang tetap tinggal dalam kehidupan dan pekerjaan mereka sehari-hari, tetapi yang merasa terpanggil untuk memelihara dan membangun tubuh Kristus dalam melaksanakan amanat dan panggilan pelayanan gereja dengan sukarela. Hai para penatua dan diaken, ingatkan engkau dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara bahwa saudara dipanggil Tuhan melalui gerejanya di sini untuk menjabat pekerjaan yang suci, yaitu jabatan penatua diaken? Percayakah saudara bahwa saudara akan memegang jabatan ini dengan setia dan menjalankan pekerjaan dengan iman dan penyerahan kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu memberitakan firman Allah, melayani jemaat dalam kasih Kristus Yesus dan kehendak Roh Kudus, berdasarkan isi Alkitab dan pengakuan gereja kita di sini? Para penatua, diaken, apa jawabmu? Berdasarkan kebutuhan pelayanan di GKSD, ditetapkanlah alat kelengkapan pelayanan. Itulah warga gereja yang terpanggil dan terpilih untuk mengerjakan berbagai macam pekerjaan pelayanan secara sukarela dalam jemaat bersama-sama dengan pendeta, penatua, dan diaken. Inilah kita semua saudara-saudara yang terpanggil menjadi para pengawas perbendaharaan, panitia, pengurus persekutuan kategorial, pengurus persekutuan kelompok pelayanan, pegawai gereja, kostor, dan anggota-anggota jemaat lainnya yang diberi tanggung jawab pelayanan di gereja. Maka juga akan diajukan pertanyaan seperti ini. Percayakah saudara bahwa saudara dipanggil Tuhan melalui gerejanya di sini untuk menjadi alat kelengkapan pelayanan? Kedua, berjanjikah saudara bahwa saudara akan memegang tugas pelayanan ini dengan setia dan menjalankan pekerjaan dengan iman dan penyerahan pada Tuhan Yesus Kristus? Saudara yang menjadi alat kelengkapan pelayanan, apakah jawab? Kita mengingat jalan kehambaan atas panggilan Tuhan. Kita mengingat janji iman pelayanan di hadapan
Inilah hati yang terpanggil dan dipilih sampai mau menjemput. Kita mengingat Pendeta Yertan Lagamu SDH, Pendeta Jemaat Tiberias Tokilo dalam kenangan. Tiba waktunya kita juga akan kembali ke rumah Bapa. Seperti kata Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena itu ingatlah selalu firman ini, dan Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Oh Tuhan, pakai hidupku selagi aku masih kuat. Satu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berat. Apa yang telah kau lakukan untuk salah seorang dari saudaramu yang paling menantu? Apakah kau melakukan kerja layanmu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia? Adakah bisikan untuk berhenti ketimbang berjuang? Adakah dorongan untuk tak berjerih ketimbang berusaha? Adakah keinginan untuk suka mengeluh ketimbang bersuka? Adakah kecenderungan untuk memecah ketimbang menyatukan? Adakah nafsu untuk tergoda ketimbang bertahan? Jangan pernah beri kesempatan pada iblis. Sadarlah dan berjaga-jagalah melawan si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Maka apabila engkau sedang berjalan dalam kegelapan yang sama, ingatlah firman para nabi yang membuatkan detak Kristus. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdiri.
agak-agak berjodoh ini kali ini ke Pemonas Selatan gitu. Jadi sepanjang 2 bulan terakhir ini nggak sampai 2 bulan ya. 1 bulan ini 3 kali datang ke Pemonas Selatan. Kemarin baru pulang dari Pandayora, dari Pandayora acara Mas Kristen, dari situ kemudian ke Tomata, dari Tomata baru pulang lagi di Tomata, di Teleni, baru pulang lagi di Angkorimo. Kalau hari ini kita merayakan Natal, berarti bahwa kita sedang memasuki periode ketiga. Semua tahun ketiga di periode ini, gitu ya. Jadi tahun ketiga di periode ini, oke, kalau begitu maka ini menjadi momen bagi kita untuk berefleksi, bercermin, gitu ya. Tapi juga berpengharapan, gitu. Maksud saya begini, setelah lewat hampir ya 2 tahun lah, begitu ya. Apakah masih sama timnya atau enggak? Masih orang yang sama enggak? Yang teman kita di konsistori gitu sejak 2 tahun yang lalu? Masih? Ada yang sederhana? Tadi kan ada bilang meninggal loh. Tadi kan yang bilang meninggal sudah ingat sekali gitu ya. Tapi kan tidak ada beda dua di aja. Ini berarti kan mestinya semuanya masih tetap. Kenapa gak kurang jawabannya ini? Lihat kiri kanannya, lihat mana yang ini seragam baru atau seragam yang lama? Ya. Kenapa? Di kanan ada teman yang dulu bikin seragam sama-sama, sekarang sudah sama-sama di konsistori. Jumlahnya masih kena, mungkin masih kena, karena dikenakan lagi oleh panitia pemilihan. Begitu ya. Kita diurapi bahkan 2 tahun yang lalu. Kemudian kita mulai lihat dulu, saya bilang begini, nanti lihatlah dengan percakapan kita di Probono maupun di Pedolo begitu. Nanti lihatlah sepanjang ini sampai di ujung jalan nanti kita kira begitu. Nah, oh ya, saya ada kabar baru bagi kita bahwa periode ini akan diperpanjang sampai Juni 2027. Dari Januari ke Desember dulu ya, itu sekarang sudah berlangsung ini ke Juli, gitu ya. Nanti begitu mulai tahun depan, begitu ya. Karena kemudian di Juli, mulai Juli dan akhir Juni tahun depannya, begitu, maka diputuskan bahwa periode ini diperpanjang sampai Juni 2027. Yang rencananya berakhir di Desember 2026. Kenapa begitu? Ada soal begini di matematika KSP ini. Semoga di Pemonas Selatan itu sudah begitu. Jadi kan rapat jemaatnya itu bulan Januari akhir atau Februari awal kan biasa begitu. Tapi karena periodenya sudah berakhir Desember, itu beda arah, kok tidak mau bertanggung jawab. Itu bukan itu beda arah. So tidak bisa lagi diharap ya, kenapa? Periode kurang. Jadi kalau begitu kan saja bertanggung jawab. Karena yang merasa berhenti sampai di 31 Desember. Tapi juga kan, lain-lain kita selesai mati kalau misalkan Desember begitu Natal segala macam. Ini sudah tahun pertama dari 20, 30, 40 mungkin Natal yang akan kita ikuti sepanjang. Kan saya mungkin Natal di tanggal 28 sebelum Natal. Itu belum Desember gitu kan. Nanti ada merayakan Natal sudah tadi masuk di WA group begitu, kita bikin Natal Januari saja, pendeta gitu ya, teman-teman pendeta masuk aja bikin Natal Januari. Kenapa? Karena tidak bisa bikin Natal di masa Natal gitu. Jadi mudah aja di Januari. Jadi rupanya tidak cukup Natal para pendeta ini gitu ya, dia mesti kabar Natal lagi gitu. Ya itu bisa sampai 40 hari itu Natalan terus gitu. Karena itu memang kita nggak bisa bikin apa-apa di masa ini gitu ya. Karena itu kemudian diputuskan untuk memindahkan tahun gereja itu ke Juli sampai Juni tahun depannya gitu ya. Nah, itu apakah itu kabar baik atau kabar buruk itu kan tergantung kita gitu ya. Tergantung kita sekarang begitu, apakah 2 tahun
berada pada situasi yang kadang-kadang itu auranya negatif. Auranya negatif. Kenapa? Karena kan kita lain orang yang sakit, orang yang berduka gitu ya, orang yang bermasalah gitu kan, orang setengah mati gitu kan. Jadi waktu mereka pacaran begitu tidak pernah undang-undang. Waktu mereka senang-senang begitu misalnya mungkin bakalan besar itu pernah itu mereka buat dia lagi. Tapi masalah-masalah rumah keluarga ada masalah kawin itu di mana ini jalannya ini sampai gini belum datang, hari ini belum datang. Kan begitu. Stres kita mengurus segala macamnya. Kalau ada undangan makan sih bagus ya, begitu kan. Mari Bapak Penatua lihat ya begitu kita ada acara makan karena ulang tahun satunya anak. Senang kalau begitu. Tapi kalau telepon mendesak begitu kan cepat ini soal itu lagi di keluarga ini. Belum lagi bebaru sama jalan ini harus tanya. Dia awalnya makanya bilang tadi ketika bilang selesai 2027 oh Tuhan. Ada bulan lama satu semester. Tapi begitulah gereja yang diatur supaya semua berjalan dengan baik gitu ya. Oke, tadi saya kembali pada percakapan kita. Kalau kemudian sepanjang 2 tahun terakhir ini gitu ya, nanti kan kita tesnya itu nanti di Juni 2027 itu gitu ya. Kalau ada yang tidak lagi bersama dengan kita setelah 2 tahun ini karena menjadi batu sandungan, karena menjadi batu sandungan, dalam bahasa Yunani batu sandungan itu katanya adalah skandal. Dari situ muncul kata skandal, ya. Saya sudah ingatkan lalu, begitu kan? Jadi waktu lalu saya sudah bicara, sekarang saya hanya menagih aja, gitu kan? Apakah masih diingat yang lalu itu, gitu kan? Soal uang, ya, korupsi, gitu kan? Atau soal etika, seksual, dua itu aja kan? Berebut makanan, tuh, kadang mau dapat uang, gitu kan? Dan berebut uang. Ya itu pokoknya. Kalau sendiri toh, begitu kan? Dan semuanya kan berlangsung dengan lembut ya, dengan subtil lah istilahnya itu, dengan lembut, dengan subtil bahwa dia menggoda kita pelan-pelan begitu kan? Semoga enggak ya, sama-sama jadi penatua di Aten bawah begitu kan? Hati-hati, makan halo ya. Next. Atau dari soal juga itu kan? Karena itu memang kalau kita sekarang ketemu setiap Natal lagi, sebenarnya ada ruang bagi kita untuk memperjelas kembali komitmen kita, mengingat kembali, membaru kembali komitmen kita sebagai pelayan gereja. Saat kita tetapkan, saat kita diurapi dan segala macam, namanya pelantikan itu untuk mengatakan pada kita bahwa engkau dipanggil dan dipilih untuk pekerjaan ini. Ini soal kita begitu ya. Kalau kemudian kita dipanggil dan dipilih, masih aja dipanggil dipilih, masih aja dipanggil itu berarti bahwa Allah memanggil kita dalam hati kita, di dalam hati kita, lalu kemudian Allah memilih kita melalui anggota jemaat. Dipanggil dan dipilih, dua hal yang berjalan bersama-sama. Tetapi jangan lupa bahwa kalau engkau dipanggil dan dipilih, begitu dia memiliki dua ciri di situ. Dia memiliki dua aspek di situ. Yang pertama aspek personal, ini saya tambahkan dari yang lalu begitu, dan aspek komunal. Apa itu aspek personal dan aspek komunal? Aspek personal memang kita dipanggil sebagai pribadi, kita dipanggil menjadi pelayan gereja, menjadi penatua diaken, ibadah atau apapun gitu misalnya, menjadi pastor dan segala macam panggilan-panggilan dan keterpilihan di gereja itu dia bersifat personal. Tetapi jangan lupa bahwa keterpanggilan dan keterpilihan itu juga bersifat komunal. Artinya bahwa yang dipanggil tidak hanya saya saja, tetapi rekan bersama. Karena itu kan ada induk korps, itu bahasanya kan, apa itu satu korps begitu ya, satu korps. Kalau satu sakit semua begitu ya. Kalau satu sedih semua. Kalau satu jatuh, itu menjadi jatuh bersama gitu ya. Kenapa begitu? Karena perhatikan begini. Kalau di militer begitu misalnya, kalau satu salah semua gitu kan, begitu ya. Tapi kalau di gereja bukan hanya satu salah semua dalam pelayanan ini, tetapi kalau engkau salah begitu, salahnya itu kami tanggung semua. Tetapi pada saat yang sama kita semua malu sama. Jadi kalau ada skandal misalnya begitu di jemaat kita oleh dilakukan oleh para pelayan gereja, begitu bukan hanya yang bersangkutan,
Apalagi kan kita di Papua Selatan ini aku tahu semua tuh, begitu misalnya. Bicara saya Bapak tahu sampai di sini begitu misalnya. Karena itu penting sekali untuk menyadari itu, bahwa kalau sekarang kita diajak terus membangun komitmen itu, maka pegang itu sebagai bagian dari saya mengerjakannya bersama-sama sebagai rekan sekerja. Karena itu kemudian kenapa disebut sebagai majelis? Karena kita bekerja bersama-sama. Walaupun di antara majelis itu ada disebut sebagai primus inter pares. Pendeta itu sebagai yang utama dari semua. Kenapa? Karena kalau ini Pak Toki biasa lah itu ya, apalagi ini soal pilkada, pilek ya, pilek legislatif maupun pilpres begitu kan, udah mulai kan gotok-gotokan jemaat ya, udah mulai berasa ya begitu kan. Jangankan itu pilek legislatif maupun pilpres, pilkada saja itu jadi repot itu kita semua gitu ya. Karena itu kenapa mesti ada yang menengahi semua ini, menengahi segala macam kepentingan-kepentingan ini. Mungkin kita bisa ya, karena dia kita punya saudara gitu kan, calon gitu misalnya, kita memilih apa jangan itu dalam situasi politik seperti ini gitu misalnya. Tetapi awaslah, jangan sampai kamu saling membinasakan, itu kita bilang kan. Kalau kamu saling menggigit dan menyerang, awaslah supaya jangan sampai ada yang saling membinasakan. Karena disitulah kemudian peran para pemimpin kita semua sebagai pelayan gereja ini gitu ya. Bagaimana itu gitu kan? Ini yang saya katakan tadi, ciri personal dan komunal dari keterpanggilan dan keterpilihan itu. Karena itu kita mesti ingat bahwa kalau kemudian kita dipanggil, kalau kemudian dipilih, diulang-ulang kepada kita, semua itu semata-mata karena anugerah Allah. Soli Deo Gloria, sola gracia, hanya karena anugerah Allah, hanya karena Tuhan Allah, maka engkau dipanggil dipilih. Ini sudah usah sebenarnya, sudah usah sebenarnya. Cerita yang tidak pernah baru sebenarnya, tetapi kenapa selalu ada setiap waktu ada sekarang? Ini soal kita kan, begitu. Diulang-ulang, berulang-ulang setiap ibadah kalau dikatakan diperbarui komitmen kita, tapi kenapa selalu saja ada yang jatuh? Pada masa-masa 2 tahun yang lalu itu, masa-masa yang lalu itu gitu ya, ketika sibuk pembekalan kiri kanan gitu, ketua diaken gitu, ada kepala pendeta menelpon saya setelah 3 bulan diurapi. Ada yang salah. 3 bulan apa? Paham ya? Sedangkan jauh juga belum masa itu. Dulu juga 3 bulan, tapi saya tersalah. Apa itu? Begitu ya. Ini kita mesti ingat bahwa kalau kau dipanggil, kalau kau dipilih gitu, maka engkau dipanggil dan dipilih, ingat ini, untuk melayaninya. Dan kalau engkau sudah melayaninya, maka ingatlah bahwa engkau dipilih, dipanggil untuk melayaninya agar supaya dia dimuliakan. Semata-mata hanya untuk kemuliaan Tuhan. Soli Deo Gloria. Tetapi kalau kamu di situ ada bahaya, ada banyak, ada banyak, yang berbahaya itu. Kenapa? Karena ada orang yang merasa bahwa itu hanya untuk kemuliaannya, padahal dia lupa bahwa itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Sebaik apapun bekerja, sebaik apapun hasilnya, seluar biasa apapun yang dihasilkan dari segala macam pekerjaan itu, jangan pernah lupa bahwa engkau adalah pelayan Allah dan semata-mata tindakan itu hanya untuk kemuliaan Allah. Maka kalau begitu, tidak ada yang lain untuk memuliakan Allah. Sebagaimana bacaan kita, kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi, ya. Kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Maka seluruh tindakan kita adalah tindakan yang memuliakan Allah yang maha tinggi itu. Sebab kenapa? Karena urapan dan penetapan kita itu datang dari tempat tinggi, tidak datang dari bumi. Allah memilih kita, memanggil kita bersama dengan jemaat-jemaat di mana kita berada, itu datang dari surga. Urapan kita dari surga, penetapan kita datang dari surga. Dan kalau sekarang kita melakukan pekerjaan itu, maka janganlah itu dengan harapan bahwa engkau sudah mempersiapkan dirimu untuk surga pula, untuk kekekalan bersama dengan Allah. Kan selalu diingatkan, kita mengingat dalam undangan seperti Ibu Pendeta yang tadi. Dalam pelayanan masih aktif beliau meninggalkan kita semua, Tuhan. Kenapa? Karena itu kemudian kan segala jeripaya kita dianggap tidak akan pernah sia-sia. Maka kalau begitu, yang diharapkan dari seorang hamba adalah ketaatan dan kesetiaan. Masih ingat itu ya? Masih ingat itu yang dibilang 2 tahun lalu? Sikap dan kontak.
4 itu. Saya kira ya, sikap dan kontak. Tapi apa itu bagian? Sikap positif, oke? Kontaknya positif. Sering ketemu dan orang baku sayang, gitu ya, baku teman baik. Tapi yang kedua, sering ketemu tapi tidak baku baik. Okay. Yang ketiga, jarang ketemu tapi baik-baik. Yang keempat, tidak baku baik, tidak berapa. Siapa yang sedang mati di situ? Siapa yang sedang mati di situ? Siapa yang sedang mati di situ? Semua kita. Kenapa? Lelah kita berjalan dengan jalan itu. Semua kita kawin, sama-sama kita di. Ya cuma kan kalau di gereja jelas bahwa yang kemungkinannya itu cuma 2 gitu ya. Kalau dia baku baik, kenapa? Kontaknya ada, sering ketemu begitu, sikapnya baik, atau sering ketemu sikapnya tidak baik. Itu jadi rahasia umum. Semua orang tahu di konsistori itu lomba tidak baku baik. Tapi why kamu? Biar saja, anak itu ada itu, kan? Tapi jemaat itu membaca itu, jemaat lihat itu, karena itu bilang sedangkan kamu disebut KTS, pada kami di sini, gitu kan? Apalagi kalau misalnya pada soal keuangan begitu kan, tidak jelas itu keuangan, apalagi tanggung jawaban, apalagi misalnya itu apa namanya, semua itu yang pegang itu uang kan sampai kemudian, lalu jemaat bilang, ini bagaimana sebab nggak jelas kan begitu? Tiap minggu dibaca itu persembahan pembangunan, tapi begitu saja itu gereja. Tidak pernah ada tambahan dia cuma satu pasal pasal di situ ada. Misalnya gitu kan, orang menganggap begitu kenapa? Karena kalau sudah Inggris bekerja dalam hati kita, misalnya dengan sikap tidak baik dengan uang misalnya, maka Inggris juga bekerja dalam jemaat. Tahan gitu doi, pakai dulu yang lain, tahan. Dia usah kasih. Apa itu baru kita panik semua, kenapa ini jemaat ini so malas sendiri dan segala macamnya. Kita lupa memulai sendiri kita. Bahwa jangan-jangan masalahnya ada pada kita, bukan pada jemaat. Kalau engkau di teladan, kalau kita di teladan begitu misalnya, maka disitulah apa namanya kepercayaan jemaat bertumbuh, orang bersuka cita datang ke gereja, hadir banyak, persembahan banyak, senang bendahara. Kan kalau tidak banyak hari sedikit persembahan, khusus dia apa? Tanggal 1 bulan berjalan, pendeta, oke, Pak Pendeta, sabar dulu Pak Pendeta ya, nanti minggu kedua atau minggu ketiga. Dan kemudian pikirkanlah bagaimana gereja ini bisa bertindak, bagaimana gereja ini bisa bertindak menjadi kesaksian bagi masyarakat di sekitar kita. Semper reforman, terus menerus diperbarui. Itu semua yang ada Protestan. Terus menerus diperbarui. Maka Natal kali ini akan mengajak kita terus membarui komitmen kita dari hari ke hari, hanya untuk kemuliaan Allah dan kewujudan damai itu. Sekali lagi, hanya untuk kemuliaan Allah dan damai itu. Kemuliaan bagi Allah Bapa yang Maha Tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Tanpa seributannya
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari memberi persembahan sambil bernyanyi, karena domba itu rumah. Tetapi saya akan mengajak kita semua berdoa, saling mendoakan. Semua kita pelayan ya, semua pelayan ya. Karena semua pelayan maka bolehkah ditanyakan kepada teman di sampingnya apa yang bisa kudoakan untukmu. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Engkau ya Allah yang Maha Kudus, yang kami panggil sebagai Bapa. Sebab kepadamu lah ya Allah kami masyarakat hidup, kerja dan pelayanan kami. Tolong kami untuk menyadari betapa Engkau mengasihi kami dan memanggil kami untuk tugas kerja pelayanan ini. Terima kasih untuk tugas yang Engkau beri bagi kami, yang Engkau membangunkan bagi kami ya Tuhan. Kami percaya kepadamu. Engkaulah ya Tuhan yang menjadi tumpuan kami, tumpuan pelayanan kami. Datanglah kerajaan. Engkau memanggil kami semua sebagai pelayan-Mu untuk mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah di tengah dunia ini. Dalam pelayanan kami sebagai seorang pelayan, dimanapun kami berada, apapun tugas, jabatan dan peran kami masing-masing di jemaat, jadilah kehendak-Mu. Biarlah dalam pelayanan kami ya Tuhan, kehendak-Mu saja yang jadi, bukan kehendak kami, bukan apa yang kami mau, tetapi semata-mata apa yang Tuhan mau bagi dunia ini, apa yang Tuhan mau bagi kami semua, apa yang Tuhan mau bagi jemaat-Mu. Biarlah kehendak-Mu jadi di bumi seperti di sorga, sebagaimana pesan firman kali ini. Engkaulah yang memuliakan di tempat yang maha tinggi, tetapi damai itu terwujud di bumi. Berikanlah pada kami makan kami yang secukupnya. Berikanlah pada kami makan kami yang secukupnya. Kami mau berdoa bagi tugas pelayanan kami, bagi rekan kerja kami. Kami menyalakan waktu sejenak ya Tuhan sekarang ini untuk mendoakannya, untuk mendoakannya secara bergantian. Melaksanakan semesta pekerjaan pelayanan.
kepada kami semua sebagai hamba dan pelayan Tuhan. Kau berkati seluruh harapan-harapan masyarakat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini Bapak dan Ibu banyak sampai kepada Semoga Allah damai sejahtera memutuskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama disampaikan oleh Camat Pamuna Tenggara, Bapak Dr. Nias Borwalo. Kepada Bapak Camat diberi kesempatan. Salam. Selamat malam untuk kita semua. Mari saya kembali mengajak kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan kalau sampai saat ini kita melakukan suatu ibadah yang luar biasa pada malam hari ini. Ada kekuatan, ada kesehatan, bahkan ada keselamatan. Tentu itu kita percaya semata-mata karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam mengarahkan atau membangun masyarakat itu untuk menuju kepada masyarakat yang sejahtera. Tidaklah hanya kita membangun infrastruktur, tapi lebih daripada itu adalah
harus dibarengi dengan pembangunan spiritual, mental, psikologis, agar di dalam masyarakat itu terjadi sesuatu keadaan yang berkeseimbangan, berkesinambungan, yang ideal dan Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa ada hamba Tuhan, pemerintah diposisikan sebagai wakil Tuhan. Saya tidak ingin mendikotomikan antara wakil Tuhan dan hamba Tuhan. Dan saudara-saudara, saya sampaikan bahwa gereja dari zaman ke zaman akan selalu eksis, akan selalu ada untuk membawakan kasih itu di tengah-tengah peradaban di mana tidak ada perjanjian. Saya pernah kurang lebih 6 tahun, 7 tahun di Timur Tengah. Ini pengalaman. Ketika ada persoalan-persoalan daerah, ketika ada permasalahan-permasalahan sosial yang oleh seluruh instrumen sudah dikerahkan dan tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan, maka jalan terakhir, benteng terakhir adalah penyelesaiannya di gereja. Ini yang luar biasa. Jangan cederai persatuan persaudaraan itu dengan faktor-faktor interes atau faktor-faktor kepentingan yang nantinya akan mengarahkan kita kepada keretakan persaudaraan. Jangan, karena ini pesan pemerintah, ini pesan bupati, dijaga itu bingkai persaudaraan ini, bingkai persatuan ini tetap kita jaga dan pastikan bahwa semua pilar-pilar dan visi misi bupati dalam 7 pilar itu sudah hampir akan dituntaskan semua. Ada pelayanan kesehatan gratis, ada pelayanan pendidikan dasar yang gratis, ada santunan duka dan keberhasilan lain. Itu akan dinikmati masyarakat sepanjang jaminannya adalah damai sejahtera. Ini hal-hal yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, penghargaan saya boleh diberi kesempatan di acara yang luar biasa pada malam hari ini. Selamat menyongsong hari Natal tanggal 25 Desember. Selamat tahun baru 1 Januari 2024. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Salam. Yang kedua oleh Komisi Tata Gereja Kristen Sulawesi Selatan sampai oleh Bapak Pendeta Dr. Gede Supratnya. Ada Bapak Pendeta yang berkesempatan. Selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Saya mengambil waktu di sini dan diberi mandat oleh administrasi untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan beberapa perubahan bergereja di KST ini setelah sidang Sinode Istimewa tahun 2023 ini. Lalu kemarin juga semua sudah diselesaikan dan perkenankan saya bersama Komisi Tata Gereja, lalu tim revisi liturgi IKST, juga tim leksionari IKST. Untuk 3 hal itu maka perkenankan saya menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Ibu saudara sekalian, mulai tahun depan per 1 Januari 2024 maka liturgi akan kita gunakan adalah liturgi yang baru, baik ibadah minggu maupun ibadah Eva. Jadi karena itu mohon mempersiapkan diri untuk belajar dengan lebih baik lagi supaya ibadah kita menjadi jalan bagi jemaat untuk berjumpa dengan Tuhan. Nanti bagaimana bentuknya, buku-bukunya akan dikirimkan pada kita semua dan buku liturgi kita akan menolong kita. Tetapi untuk sementara memang bulan Januari sampai Maret itu adalah bulan uji coba.
Jadi coba dilihat, diamati, dicermati apakah betul-betul liturgi yang baru yang disusun itu sesuai dengan situasi berjemaat dan pas dengan temponya dan waktunya, dengan durasi berapa lama dan segala macam. Yang kedua, mulai tahun depan juga per 1 Januari sekolah sudah akan mengalami perubahan, begitu khususnya untuk sekolah para pendeta, sebab pendeta adalah primus inter pares yang utama di antara para saudara, para penatua diaken bersama pendeta. Begitu maka sekolah pendeta akan mengalami sedikit perubahan untuk mengingatkan dia bahwa pada bagian kanan di dadanya ini akan ada namanya logo Ki dan Rho, itu singkatan dari KR Kristus, kemudian juga ada Alpha dan Omega. Nah itu tambahan atribut simbol liturgis yang akan digunakan pada sekolah pendeta. Lalu yang ketiga, rapat-rapat. Jadi karena tadi sudah saya singgung bahwa tahun anggaran kita berubah dari Juli ke Juli tahun ini ke Juli tahun depan, maka untuk tahun 2024 rapat jemaat dan rapat klasis akan dilaksanakan 2 kali. Seperti itu. Jadi mohon mempertimbangkan dan merencanakan semuanya di masing-masing konsistori di jemaat masing-masing. Rapat yang pertama yang biasa kita lakukan di bulan Januari atau Februari adalah evaluasi program pelayanan 2023. Lalu setelah itu kemudian menyusun program untuk 6 bulan ke depan, dari bulan Januari sampai bulan Juni. Lalu setelah itu kemudian menetapkan anggaran pendapatan dan belanja jemaat selama 6 bulan pulih. Lalu rapat yang kedua dilaksanakan pada bulan Juni. Pada bulan Juni rapat jemaat yang kedua, kata gereja kita misalnya itu rapat jemaat itu dilaksanakan, rapat klasis itu dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali. Karena itu kita mengambil kesempatan untuk mengubah kalender atau tahun anggaran gereja. Nah, pada rapat jemaat atau rapat klasis yang kedua, evaluasi 6 bulan pelayanan dari Januari sampai Juni itu, kemudian program baru dari bulan Juli 2024 sampai Juni 2025. Lalu setelah itu menetapkan anggaran pendapatan dan belanja jemaat. Nah, berkaitan dengan itu, mengapa terjadi perubahan anggaran? Saya sudah sempat singgung tadi. Tetapi yang utama juga adalah bahwa kita sudah juga sedang mengubah sistem keuangan gereja. Sistem keuangan itu sekarang disebut sebagai sistem sentralisasi. Sentralisasi itu adalah sentralisasi 70-30%. Jadi 70 itu dikelola oleh jemaat dan 30% itu menjadi persembahan bersinode. Nah, jadi bagaimana begitu? Seluruh persembahan pendapatan jemaat, misalnya nanti pada bulan Juli, begitu bulan Juli tahun depan, kalau misalnya ibadah kita pada bulan Juli itu persembahan atau pendapatan jemaat itu adalah 1 juta, gitu ya, 1 juta begitu di luar pembangunan, maka 300.000-nya dipersembahkan dalam rangka persembahan bersinode. Itu termasuk gaji pokok pendeta jemaat ditambah dengan tunjangan anak istri, suami istri dan anak dan tunjangan berasa. Dan jemaat mempersiapkan tunjangan-tunjangan tambahan sesuai dengan besarnya atau volume kerja di jemaat. Tentu misalnya volume kerja di Sion Pendolo yang kira-kira 200-300 kakak berbeda dengan waktu mereka yang 5 kepala keluarga. Nah, karena itu soal hal berkaitan dengan tunjangan pendeta diserahkan ke pengaturan masing-masing jemaat, tetapi dalam rangka kebersamaan bersinode gereja ini, maka gaji pokok itu dan tunjangan tunjangan tadi yang kita katakan, tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan suami bersama dengan tunjangan beras itu dibayarkan dari 30% persembahan itu. Nah, seringkali begini Bapak Ibu, ada yang merasa bahwa kenapa kami besar sekali misalnya begitu, karena kalau di KSD ada 10 jemaat yang APB-nya itu di atas 1,5 M di KSD ini. Nah, jemaat-jemaat seperti ini akan menjadi penopang dalam rangka bersinode untuk jemaat-jemaat yang kecil. Dalam riset yang kami lakukan untuk persiapan sidang sinode,
terdapat sekurang-kurangnya 85 jemaat. Bahkan ditempatkan pendeta nol dinas di situ masih bujang pun, kira-kira persembahan bersinodenya itu tidak balance dengan gaji pendeta. Ada satu contoh, jemaat di Patmos Wakai, pendetanya berdasarkan SK Sinode memiliki gaji 4 juta. Tetapi dalam rangka bersinode, jemaat itu memberikan persembahannya 300.000. Jadi jemaat lain yang memiliki kelebihan itu menyubsidi 3.700.000 agar supaya pendeta itu bisa hidup di sana. Nah, ini juga dalam rangka bersinode seperti ini, sentralisasi seperti ini, menolong bagi jemaat-jemaat misalnya seperti Koromaka misalnya begitu, atau Pamayasari misalnya, 3 jemaat kecil di dan Watu Maita di Klasis Pamulang Selatan. Di Pamulang Selatan misalnya dari 20 jemaat hanya 3 jemaat yang mungkin agak kecil jumlahnya, tetapi di kelas-kelas yang lain hanya ada misalnya paling di Sigi begitu, mereka punya 9 jemaat, hanya 3 yang kuat sementara 6 itu lemah. Karena itu kemudian kita berharap bahwa proses atau sistem sentralisasi seperti ini akan menolong juga, termasuk bagi jemaat-jemaat di wilayah PIK. 2 tahun lagi GKSD akan memperingati 100 tahun Injil masuk Tawana di Wana, gitu ya. Tetapi sampai hari ini wilayah itu masih menjadi wilayah pekabaran Injil 100 menjelang 2 tahun. Karena itu kita ingin supaya jemaat-jemaat seperti itu atau wilayah-wilayah penginjilan seperti itu mendapatkan perhatian serius dari jemaat-jemaat lain se-GKSD. Sehingga dengan demikian kita akan mengirim ke sana, begitu gereja ini akan menugaskan para pendeta atau guru Injil, guru atau tenaga kesehatan, begitu misalnya atau vikaris yang punya komitmen kuat untuk menginjil. Tetapi tidak mungkin jikalau tidak diikuti dengan pembiayaan kehidupan mereka. Nah, seperti itu. Jadi karena itu kemudian mengapa sentralisasi menjadi sesuatu yang penting. Tambah lagi misalnya Bapak Ibu, dalam riset yang kami lakukan, ada pendeta baru diurapi begitu di satu jemaat itu gajinya itu di atas 5 juta. Tetapi ada jemaat yang sudah 20 tahun melayani pendetanya, gajinya itu 1.600.000. Itu kondisi-kondisi ketimpangan sedang terjadi karena memang sistem kita di masa yang lampau tidak mendukung untuk itu. Maka sekarang kami mengharapkan berdasarkan keputusan sidang sinode kita bersama-sama saling menopang supaya ada keseimbangan, supaya tidak misalnya berdoa ulang tahun di satu jemaat, berdoa ulang tahun pada satu keluarga di satu jemaat besar itu sama dengan gaji pendeta 1 bulan daerah PIK. Itu terjadi di GKSD. Karena itu kita ingin supaya semua berjalan dengan baik, berjalan bersama-sama. Karena itulah makna dari kata sinkodos. Sin artinya bersama, kodos artinya berjalan bersama sebagai gereja. Jadi siapapun, dimanapun akan ditempatkan, akan mendapatkan kehidupan yang layak, tetapi juga yang ditopang oleh hidup berjemaat yang baik juga. Nah, berikutnya yang terakhir, yang kelima adalah bahwa kita sudah memulai apa yang disebut sebagai leksionari GKSD. Itulah yang disebut dengan logos, artinya firman. Maka kami mengharapkan agar supaya bahan-bahan di leksionari GKSD itu digunakan untuk melayani firman baik ibadah minggu maupun ibadah Eva. Kami sedang mengembangkan bersama-sama dengan pengurus-pengurus persekutuan kategorial agar supaya bahan-bahan itu sinkron. Bahan-bahan baik di Eva, baik di kategorial bapak, perempuan, pemuda, remaja maupun anak. Kita berharap agar program di kategorial ini sinkron supaya pada satu masa, satu waktu kita menggunakan bacaan yang sama di semua kategorial, tetapi dengan pesan firman yang berbeda-beda sesuai dengan kategorial masing-masing. Kita sedang menuju ke situ dan kita berharap bahwa mulai tahun depan pada Juli 2024 kita sudah memulai seluruh proses itu. Saya mendahului seluruh penyampaian ini sebab nanti misalnya rapat klasis atau di kegiatan sosialisasi yang akan berlangsung selama bulan Maret, April, dan Mei, selama 3 bulan itu kami Komisi Pelayanan Gereja dan Komisi Liturgi, tim liturgi menemui Bapak Ibu saudara jemaat sekalian untuk menyosialisasikan dengan lebih mendalam
dan berdiskusi tentang apa yang sudah kita putuskan ini. Mohon perhatikan supaya hidup bergereja kita, hidup kita bersama sebagai sinode menjadi bagian yang penting. Sebab situasi di Immanuel Palu tentu tidak sama dengan Eklesia Lijo di Maung Selatan. Tetapi kita berharap bahwa semua kita merasakan atau memahami hidup bersama sebagai gereja Kristen Sulawesi Tengah. Dan yang terakhir sekali, dalam tahun politik ini, pastikanlah bahwa semua berjalan dengan baik. Bapak Ibu beda pilihan kebiasa, tetapi mohon jaga kedamaian, kekondusivitasan, kebersamaan, ketenangan kita semua. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mohon dimengerti dan demikian. Terima kasih. Selamat malam. Iya, langsung saja permintaan dari teman-teman gereja bahwa untuk pawai Natal di tahun 2023 Seklasis Pamunas Selatan ditangguhkan. Demikian seluruh rangkaian acara dalam ibadah Natal pelayan saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan kami sampaikan selamat kita merayakan Natal di jemaat kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Kami sampaikan selamat jalan tiba dengan selamat di tempat kita. Selamat malam. Silver bells, silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, hear them ring. Soon it will be Christmas Day. City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air, there's a feeling of Christmas. Children laughing, people passing, meet and smile after smile. And on every street corner you can hear silver bells, silver bells, silver bells, silver bells. It's Christmas time in the city. Ring-a-ling, ring-a-ling, hear them sing.